Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang gerak pada benda ya. Dan pada materi kali ini kita akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup yang akan kita bahas ada 3, sistem gerak pada manusia, kemudian sistem gerak pada tumbuhan, dan juga pada hewan. Nah, di part 1 ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu ada 2 ya, jadi ada alat gerak pasif dan juga ada alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif itu terdiri dari tulang, rangka, dan sendi. Sedangkan alat gerak aktif itu otot. Jadi yang kalian lihat daging itu kita menyebutnya di sini otot. Nah, fungsi-fungsinya sistem rangka kita itu apa sih? Nah, yang pertama ini ya. Yang pertama itu memberikan bentuk dan menopang tubuh kita. Jadi kita bisa berdiri tegak itu karena adanya tulang. Kemudian tubuh kita terbentuk itu juga karena adanya tulang. Yang berikutnya, protect your internal organs. Jadi melindungi organ dalam kalian. Seperti tulang rusuk itu melindungi paru-paru, jantung, dan tulang tengkorak kita melindungi otak kita. Berikutnya, kebanyakan otot. Jadi otot itu menempel di tulang. Jadi otot itu sebagai alat gerak aktif, dia menempel pada tulang dan membantu tulang untuk bergerak. Lalu ini sel darah itu diproduksi oleh pusatnya tulang ya. Jadi beberapa tulang itu di dalamnya ada sumsumnya. Itu gunanya untuk membentuk sel darah. Biasanya pada tulang pipa nanti, di tulang lengan, tulang paha itu. Kemudian yang berikutnya, kalsium dan fosfor itu disimpan di sistem rangka yang akan digunakan kemudian nanti. Macam-macamnya tulang, ini berdasarkan dari penyusunnya. Ada tulang rawan, cartilage itu tulang rawan ya, dan hard bone itu tulang keras. Kemudian ada yang berdasarkan strukturnya, ada 2 juga, tulang spons dan tulang kompak. Nah, kalau yang berdasarkan bentuk ini ada 4. Yang pertama tulang pipih, kemudian ada tulang pipa, atau ada beberapa buku ini yang menyebutnya tulang panjang. Lalu kemudian ada tulang pendek dan juga tulang tak beraturan. Nah, cartilage atau tulang rawan itu terdiri dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Di tubuh kita itu contohnya ada pada cuping hidung, jadi ujungnya hidung kita dan juga di telinga kita itu termasuk contohnya tulang rawan. Kalau hard bone, campuran antara kalsium dan kolagen, itu contohnya banyak ya, pastinya ada di tulang paha, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang betis. Nah, sekarang yang berikutnya tulang kompak dan tulang spons. Di sini sudah ada gambarnya, yaitu tulang kompak yang matriksnya bersifat padat dan rapat. Tulang kompak, sedangkan tulang spons matriksnya berongga, dia itu nanti berlubang-lubang gitu kalau tulang spons. Nah, ini contoh-contohnya untuk yang berdasarkan bentuknya tadi. Tulang pipih itu di tulang tengkorak kita itu ada tulang pipih. Selain itu di tulang dada, kemudian tulang iga itu tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu juga termasuk tulang pipih. Kemudian kalau short bone, tulang pendek itu ada di ruas-ruas jari kita yang bentuknya pendek, itu tulang pendek. Kalau irregular bones yang tidak beraturan, contohnya ada di ruas-ruas tulang belakang dan juga di rahang bawah kita. Tulang rahang bawah itu bentuknya kan tidak beraturan, dia tidak pipih, tidak
pendek dan juga tidak panjang. Jadi dia masuk pada golongan tidak beraturan. Long bone, contohnya ada tulang paha, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis yang bentuknya seperti pipa. Itu termasuk tulang panjang. Nah, kalau persendian sekarang. Persendian ini dibagi 3. Ada sendi mati. Jadi kalau sendi mati ini tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa bergeser sedikit pun. Ini sendi mati. Yang menghubungkan tulang-tulang tengkorak kita itu sendi mati. Nah, kalau yang sendi kaku itu bisa bergerak sedikit sekali. Jadi sendi kaku bisa bergerak hanya sedikit sekali. Beda kalau sendi gerak. Kalau sendi gerak itu bisa bergerak. Dia ada di alat gerak kita. Ada di tangan, ada di kaki. Itu sendi gerak. Nah, sendi gerak sendiri ada dibedakan sendi geser. Sendi geser ini ada di ruas-ruas tulang belakang ya. Jadi ketika kalian meliuk-liukkan badan, nah itu sendi gesernya, dia bergerak sedikit, tapi dia tetap terlihat bergerak. Beda dengan sendi kaku. Kalau sendi kaku dia pergerakannya sangat sedikit, hampir tidak terlihat. Nah, kalau yang berikutnya sendi peluru, ini tulang bahu ya. Jadi dia geraknya bisa ke segala arah. Ini sendi peluru. Gelang bahu sama gelang panggul. Ini termasuk contohnya sendi peluru. Sendi gulung ini ada di antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Itu jadi dia gerakannya tidak terlihat, tidak bisa terlihat oleh kita. Nah, kalau sendi engsel seperti pintu ya. Jadi gerakannya seperti pintu, itu ada di siku dan lutut. Itu merupakan sendi engsel. Jadi gerakannya seperti pintu, hanya satu arah saja. Kalau sendi putar, nah itu yang menghubungkan tulang tengkorak kita dengan tulang leher ya. Itu yang bisa berputar. Jadi berputarnya kepala kita itu sendi putar. Kalau sendi pelana bentuknya seperti pelananya kuda. Itu ada pada ibu jari kita. Nah, geraknya itu 2 arah. Itu sendi pelana. Nah, kalau yang berikutnya ini otot. Jadi ada 3 macam otot ya. Yang pertama cardiac muscle cell atau otot jantung. Jadi otot jantung itu hanya pada jantung pastinya. Otot jantung hanya terletak pada jantung. Kemudian skeletal muscle cell itu otot rangka atau ada juga yang menyebutnya otot lurik. Dia menempel pada rangka. Jadi yang menempel di tulang-tulang itu namanya otot rangka atau otot lurik. Yang berikutnya smooth muscle cell itu otot halus. Otot halus itu menempel di organ-organ kita. Jadi ada di lambung, ada di paru-paru, kemudian di hati, jadi menempel di organ-organ kita. Nah, bedanya dari ketiganya itu apa? Cara kerjanya. Cara kerja otot jantung dan otot halus itu secara tidak sadar. Maksudnya secara tidak sadar itu tanpa perintah otak, dia otomatis bekerja. Otot jantung ketika kita tidur pun dia tetap memompa. Kemudian organ dalam kita seperti yang menempel pada paru-paru, jadi kita tetap bernafas tanpa perintah otak sekalipun. Jadi meskipun kita tertidur, kita tidak sadarkan diri, dia tetap bekerja. Sedangkan otot rangka itu di bawah kesadaran. Jadi cara kerjanya itu di bawah kesadaran. Kita menggerakkan tangan itu dengan secara sadar. Nah, kalau kita pingsan kita nggak mungkin menggerakkan tangan. Jadi kita bedanya otot rangka, otot jantung, dan otot halus itu tadi cara kerjanya. Otot jantung dan otot halus itu secara sadar, sedangkan otot lurik itu secara tidak sadar. Kemudian jumlah intinya juga berbeda ya. Kalau di otot jantung dan otot halus itu jumlah intinya cuma 1, sedangkan pada otot lurik itu intinya ada banyak. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya, pada skeletal muscle cell itu intinya ada banyak.
dan bentuknya yang skeletal muscle itu bergelondong. Bergelondong itu kayak kalau kalian membayangkan kayu yang sudah dipotong, pohon yang dipotong itu bergelondong seperti itu ya. Secara umum, gangguan pada tulang manusia disebabkan oleh 3 hal, yakni kekurangan vitamin D, kecelakaan, dan kebiasaan sikap tubuh yang salah. Contoh pertama yaitu kifosis. Nah, pada penderita kifosis, itu tulang belakangnya melengkung ke arah belakang dan terlihat tampak bungkuk. Yang berikutnya adalah lordosis. Pada penderita lordosis, tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan secara berlebihan. Untuk lebih mengingatnya, penderita lordosis ini jalannya membusung seperti lord atau pangeran. Yang ketiga yaitu skoliosis. Nah, pada skoliosis ini tulang belakangnya berbentuk seperti huruf S atau huruf C. Jadi melengkungnya ke kanan atau ke kiri ya. Kemudian kalau dari luar itu terlihat pundaknya akan tinggi sebelah. Nah, selain 3 tadi, berikut ini ada gangguan pada sendi dan beberapa gangguan pada otot. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.